Galbay di pinjol legal, pinjol raksasa. Habis itu kita akan masuk ke dalam BI checking. Menurut dari teman-teman semuanya, saya nggak tahu Anda dapat informasinya itu dari mana. BI checking ini hanya berlaku untuk 2 tahun. Setelah 2 tahun, BI checking akan hilang dan data-data kita kembali bagus lagi. Pertanyaan saya buat teman-teman semuanya, ada teman-teman menemukan hal seperti itu yang mana itu hanya berlaku untuk 2 tahun saja tentang BI checking? Biar saya terangkan sama teman-teman semuanya, dan apa yang harus dilakukan juga buat kedepannya, mengingat banyak orang yang mengalami galbay di pinjol-pinjol besar, di pinjol-pinjol yang telah resmi terverifikasi terdaftar di OJK. Setuju nggak saya bahas ini? Mungkin selama ini teman-teman belum melihat secara spesifik benar atau tidak BI checking ini hanya 2 tahun atau lebih atau kurang gitu loh. Ya, kalau setuju ketik setuju di dalam kolom komentar. Tapi sebelum saya melanjutkan juga, teman-teman semuanya jangan lupa juga ya untuk disupport juga channel ini, didukung juga channel ini supaya saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Oke? Mengenai tentang BI checking, ya, BI checking yang mana itu hanya berlaku 2 tahun. Saya mungkin kasih garis bawah dulu buat teman-teman semuanya. Dulu mungkin, ya, dan saya pun ada juga membikinkan videonya bahwasanya BI checking di pinjol hanya berlaku untuk 2 tahun. Ya, itu dulu teman-teman semuanya. Oke, jadi Anda mau galbay di pinjol manapun, BI checking Anda akan cacat selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu akan pulih lagi. Itu sewaktu BI checking masih di bawah naungan Bank Indonesia. Ya, tapi kenyataannya hari ini BI checking sudah nggak dipakai lagi gitu loh. Yang dipakai namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya, dan itu bisa diakses melalui IDEP gitu loh ya. Di sana apa akan ada gitu loh ya teman-teman semuanya. Ini saya jelaskan dulu buat Anda semuanya ya, biar Anda paham tentang BI checking itu dan dari mana asal-asalnya kok bisa dia sampai 2 tahun, setelah 2 tahun itu akan pulih lagi. Apa benar skor BI checking bersih otomatis setelah galbay pinjol lebih dari 2 tahun? Ya, ini fakta dan aturan terbaru SLIK OJK. Banyak bertanya-tanya apakah skor BI checking bisa otomatis bersih setelah 2 tahun meskipun mengalami gagal bayar atau galbay pada pinjaman online atau pinjol. Faktanya hal ini pernah berlaku di masa lalu, namun aturan tersebut sudah tidak lagi efektif sejak adanya perubahan sistem tentang SLIK OJK. Jadi nggak ada lagi. Kalau dulu iya gitu loh. Waktu di BI checkingnya iya, tapi BI checkingnya sudah nggak dipakai lagi. Sekarang diganti namanya menjadi SLIK. Walaupun fungsinya sama, tapi naungannya berbeda. Dulu di bawah naungan Bank Indonesia, sekarang di bawah Otoritas Jasa Keuangan ya, melalui dari LJK-nya gitu loh ya. Gagal bayar pinjol tidak hanya berisiko menghadapi teroran debt collector atau DC, tapi juga membuat skor BI checking bernilai merah atau buruk. Skor BI checking yang buruk akan menyulitkan debitur untuk mengajukan pinjaman ke platform pinjol atau lembaga lainnya. Namun beredar informasi bahwa skor BI checking bisa otomatis bersih setelah 2 tahun meskipun debitur tidak melunasi tagihan. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lihat dulu ini di sini. Di sini mana yang perubahannya ya. Oke, ini dia ya. Perubahan sistem BI checking ke SLIK. Sejak 31 Desember 2020 resmi dialihkan ke SLIK yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2018. Dengan perubahan ini, aturan pemutihan skor kredit secara otomatis setelah 2 tahun tidak berlaku lagi. Jelas ya teman-teman semuanya. Jadi setelah dipindahkan, BI checking ini berubah menjadi SLIK, itu sudah tidak berlaku lagi. Oke? Artinya debitur yang gagal bayar atau tidak melunasi tagihan pinjaman akan tetap mendapatkan skor SLIK OJK yang buruk.
Bahkan skor buruk ini bisa menempel pada debitur seumur hidup, sehingga menjadi hambatan saat mengajukan berbagai jenis pinjaman seperti kredit usaha rakyat, KUR, kredit kepemilikan rumah, KPR, atau kredit kendaraan. Nah, itu dia teman-teman semuanya, dan bagaimana cara memulihkan skor kredit. Kita selesaikan dulu yang tadi, bahwasanya kalau teman-teman masih menemukan hal-hal yang misalnya BI checking akan hilang dengan sendirinya setelah 2 tahun, galbay pinjol setelah 2 tahun nanti BI checking akan bersih lagi dan segala macam, itu tidak usah percaya. Ya, oh saya sudah cek bang, itu BI checking saya juga tidak ada kok di sana. Kalau memang BI checkingmu tidak ada di sana, mungkin pihak pinjolnya aja yang tidak melaporkan hal itu kepada OJK. Tapi tenang saja, sejak 31 Juli 2025 ini, sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024, itu semua atau seluruh 96 pindar resmi wajib menjadi pelapor SLIK. Ya, dan itu akan diupdate setiap bulannya, setiap kali ada nasabah yang telat bayar, tidak mampu bayar, atau tidak sanggup bayar. Semuanya akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan tadi. Ini tujuannya supaya ke depannya pihak-pihak bank, pihak pinjol, pihak leasing, sebelum mencairkan dana kepada si nasabah ini, harus diperhatikan dengan jelas SLIK ini. Ya, jangan sampai kecolongan, atau malah ngelos asal dikirimkan aja. Tapi sampai detik ini saya masih menerima laporan dari teman-teman saya juga, bahwasannya pinjol masih mencairkan loh. Walaupun kita sudah telat 3 aplikasi, walaupun sudah telat 4 aplikasi, berarti SLIK belum berjalan. Walaupun sudah ada aturan OJK, POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. Sekarang bagaimana caranya kita untuk memulihkan BI checking kita? Bagaimana caranya supaya BI checking ini bagus kembali? Kita galbay ini sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Tapi sekarang rasanya pengen juga sih ngambil KPR. Tapi sebelumnya Anda mengambil KPR, itu memang sudah dipersiapkan kemampuan-kemampuan Anda, memprepare ulang. Jangan sampai hal-hal yang dulu-dulu terjadi lagi nih. Gagal bayar, setengah jalan, nggak mampu bayar, akhirnya merugikan diri Anda gitu. Anda sudah membayar bunga yang sangat tinggi, tapi sesuatu yang ingin Anda ambil tadi tidak tercapai. Makanya dipikirkan dulu. Oke teman-teman semuanya, dan bagaimana cara memulihkan skor kredit ini. Oke, di sini ya, meskipun skor SLIK tidak bisa otomatis bersih setelah 2 tahun, debitur masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melunasi seluruh tagihan pinjol atau pinjaman lain yang masih menunggak. Udah sesuai kan yang saya sampaikan. Bang, bagaimana cara memperbaiki BI checking? Ya lunasilah hutangmu. Nggak sanggup bang, negosiasi. Ya, kayak gitu caranya. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Nggak ada jasa yang menghapus BI checking, nggak ada pemutihan BI checking. Kan sekarang banyak beredar tuh pemutihan BI checking, pemutihan SLIK dan segala macam dari OJK lah, inilah itu informasi hoax semuanya. Nggak ada yang benar gitu loh. Yang ada itu kalau Anda masuk ke sana, Anda malah terjerumus nantinya. Ya. Habis itu di sini, setelah SLIK bersih, debitur dapat kembali mengajukan pinjaman tanpa khawatir ditolak karena skor kredit yang buruk. Skor kredit pada SLIK dibagi menjadi 5 kode, mirip dengan sistem BI checking, berikut tingkatnya. Kualitas 1, lancar. Kualitas 2, dalam perhatian khusus. Inilah yang disebut dengan call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Selalu kan bertanya seperti itu. Jadi call 1 itu disebut dengan lancar teman-teman semua. Kualitas 2 dalam perhatian khusus. Ya. Jadi kalau kualitas 3 kurang lancar, kualitas 4 diragukan, kualitas 5 macet. Ya, jadi itu urutannya. Jadi teman-teman kan selalu bertanya, bang, call 2 bang sampai call 5 itu berapa tahun dan segala. Itu nggak ada berapa tahunnya sampai Anda melunasinya nanti. Kalau Anda sudah lunasi ya sudah gitu loh. Karena BI checking ini atau SLIK ini gunanya ya untuk berhutang. Di luar dari itu nggak ada gunanya. Makanya kalau kita berpikir panjang, kalau kita bermental maju, BI checking bukanlah suatu yang menakutkan. Tapi karena kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya hutang-hutang, tetap apapun pakai hutang dan segala macam, ya ini akan menjadi satu hal yang ketakutan. Ya, itu kembali ke diri Anda aja gitu loh.
Oke. Meskipun pernah ada aturan yang memungkinkan skor BI checking otomatis bersih setelah 2 tahun, hal tersebut sudah tidak berlaku sejak beralihnya sistem ke Slick. Debitur yang gagal bayar atau tidak melunasi tagihan pinjaman akan tetap mendapatkan skor buruk yang bisa berdampak panjang. Nggak apa-apa panjang, kalau bisa seumur hidup. Nah, sampai di sana paham ya teman-teman semuanya yang selalu banyak bertanya sama saya, Bang, berdasarkan informasi yang beredar itu ada yang 2 tahun itu sudah otomatis bagus lagi. BI checking cuma 2 tahun, lewat 2 tahun sudah bersih lagi. Iya, itu dulu. Ya, sekarang sudah berganti ke Slick. Apalagi sudah ada POJK nomor 11 tahun 2024. Sudah diwajibkan. Tinggal dari pihak pinjaman online masing-masing. Mereka melaporkan atau tidak data Anda ini kepada sistem layanan informasi tadi. Ya, kalau mereka tidak melaporkan, ya sudah, berarti masih aman-aman aja, nggak ada masalah juga gitu. Nggak usah terlalu ditakuti juga soal Slick ini. Karena semakin bagus namamu di dalam Slick tadi, semakin besar peluang kamu berhutang. Semakin jelek namamu yang ada di Slick, semakin kecil peluangmu untuk berhutang. Kira-kira yang bagusnya yang mana? Isi di dalam kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton di sini, telah mensupport di sini. Mudah-mudahan dengan informasi yang singkat ini dapat membantu teman-teman semuanya. Dan jangan sampai terjerumus dengan informasi-informasi yang tidak jelas, yang mana ujung-ujungnya duit. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.